ini bukti saya bahwa tanaman saya ini masih bisa teman-teman lihat sendiri dengan bunga yang masih tumbuh terus seiring dengan tunas ranting yang baru, juga buahnya tetap segar, padahal di bawahnya ini sudah dipotong. Oke sahabat tani dimanapun berada, sahabat KJ semuanya, di video kali ini saya akan berbagi cara saya mengatasi tanaman kemukus yang busuk pangkal atau busuk akar dengan cara kaki ganda. Di video kali ini juga akan disisipkan pertanyaan teman kita, yaitu membedakan tunas ranting yang menghasilkan buah dengan tunas yang bukan ranting. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, para petani kemukus. Karena hal ini sering ditanyakan di grup VB ataupun ditanyakan di teman-teman petani kemukus yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, sedikit membantu untuk petani-petani dimanapun berada, khususnya petani kemukus. Karena di tanaman ini memang ya tidak ada obatnya kalau tanaman kita sudah terserang penyakit. Kita hanya bisa mengupayakan dengan cara pencegahan pada tanaman yang kita tanam. Di samping saya ini adalah tanaman kemukus yang kelihatannya masih segar, masih biasa, masih normal, berbunga, juga sedang belajar berbuah juga. Ini buah yang pertama kali juga masih tetap segar, tapi di sini pangkalnya terkena busuk. Karena kendala tanaman kemukus ini ya nomor satu adalah busuk batang atau busuk akar. Selain saya pernah bahkan sering share cara mengatasi busuk batang atau busuk akar di tanaman kemukus ini dengan cara yang lain, ini juga cara yang lain. Yuk kita lihat sama-sama tanaman kemukus ini sekaligus membedakan tunas ranting dan tunas yang bukan ranting. Ini terlebih dulu akan saya tunjukkan perbedaan tunas ranting penghasil bunga dan buah dan tunas yang bukan ranting. Tapi ini kurang akurat. Nanti akan saya contohkan di sini, sahabat. Di sini itu tanamannya. Dan ini tempat bibit, barangkali teman-teman membutuhkan bibit. Di sini kami ada. Dan selalu ready untuk bibit saya, insya Allah valid betina, karena ini indukan sendiri dan saya asli petani kemukus, juga petani yang lain. Bibitnya siap tanam dan bergaransi. Kita kembali ke antara tunas ranting penghasil bunga dan tunas biasa yang bukan penghasil bunga. Kalau tunas ranting atau yang nanti akan keluar bunga, ini ditandai pertama banget itu di setiap ruasnya tidak ada akar, tidak ada akar tempel yang tumbuh di setiap ruasnya. Kalau tumbuh tunas baru nanti akan tumbuhnya ranting lagi. Sedangkan kalau tunas yang biasa, tunas yang bukan tunas ranting, di sini ada enggak ya? Yang bukan tunas, yang bukan tunas ranting, ini ada, ini. Jadi kalau tunas yang biasa, walaupun di atas, di tengah ataupun di bawah, dia akan mengeluarkan akar tempelnya kalau tunas ini sudah menjadi sulur panjat, tunas panjat. Jadi dia di setiap ruasnya keluar akar tempel begini. Atau yang di atasnya ranting pun, ini ranting. Kalau ranting itu sekali lagi tidak ada akar sama sekali di ruas ranting kemukus ini. Nah ini posisi tunas ini kan di atas tumbuhnya ranting, cuman ini kan bergelantungan, jadi saya namakan tunas gantung. Walaupun tunas gantung di sini
karena bukan ranting, dia akan keluar akar tempel seperti ini. Ini menandakan belum siap buah atau bukan tunas penghasil buah. Contohnya lagi ini yang tunas ranting. Jadi kalau tunas ranting, dia keluarnya tunas juga akan menjadi ranting lagi dengan diikuti bunga yang nanti kalau memang bunga ini jadi buah akan menjadi buah. Di setiap ruas ini akan tumbuhnya ranting tapi tidak menghasilkan akar tempelnya. Jadi itu perbedaannya untuk pertanyaan teman kita. Kita lanjut ke cara mengatasi busuk batang pada tanaman kemukus di tanaman yang sudah ditanam. Hal ini lebih baik dilakukan secara dini. Minimal ini batang sudah segini atau setara gedenya dengan batang yang buat kaki ganda. Saya menggunakan kaki ganda tumbuhan bodeh, karena bodeh ini juga tahan di kelembaban yang sangat lembab. Habitat bodeh ini di mata air, di tempat yang sangat rimbun, contohnya di bawah rumpun bambu yang di situ ada mata airnya, sehingga dia juga kuat dalam kelembaban atau lahan yang tidak normal untuk pH-nya. Dengan akar yang sangat kuat di setiap ruasnya, sehingga untuk menopang tanaman kemukus ini insya Allah kuat. Dan ini buktinya sahabat, ini bukti saya bahwa tanaman saya ini masih bisa teman-teman lihat sendiri dengan bunga yang masih tumbuh terus seiring dengan tunas ranting yang baru, juga buahnya tetap segar, padahal di bawahnya ini sudah dipotong ada 1 minggu. Ini kemarin potongannya di sini nih, potongannya sahabat, potongannya ini, dan sudah benar-benar kering. Pangkalnya tadinya di sini. Nah, ini sudah dipotong dan masih tetap hidup karena memang masih ada kaki ganda yang ada di batang kemukus ini. 2 kaki ganda, ini satu, ini satu. Cuman cara ini lebih baik teman-teman melakukan lebih baik di awal masa pertumbuhan tanaman kemukus ini, supaya nanti menyatunya gampang. Misalnya di batang yang masih hijau begini, lalu kita kaki ganda, ini kambium masih banyak, sehingga nempelnya, menyatunya si batang kemukus ini dengan sirih badak ini cepat menyatu. Mungkin teman-teman yang punya melada juga bisa dicoba dengan mengaki ganda tanaman kemukus ini dengan melada, dengan cara di kaki ganda. Dan ini kaki ganda saya yang terbaru, baru kemarin, belum menyatu. Di sini satu, di sini satu. Kalau ini yang seperti tadi, terus ini yang hanya dibelah antara kaki gandanya dengan batang kemukusnya, ini hanya sama-sama dibelah lalu disatukan. Pengikatnya lebih baik ini pakai tali es atau plastik es, karena ini saya lagi nggak ada, jadi seadanya begini. Lebih baik secara dini seperti ini di batang yang masih muda, sehingga nanti gampang menyatunya. Termasuk ini yang sudah menyatu, ini kan sudah di kaki ganda, karena memang lahan saya juga
rawan busuk. Itu yang enggak di kaki ganda juga akhirnya tepar juga. Begitu sahabat, untuk video kali ini mudah-mudahan teman-teman bisa mencobanya dan semoga berhasil dengan kaki ganda untuk menghindari tanaman kemukus ini busuk batangnya. Dan ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan jalan kelancaran dalam budidaya tanaman kemukus. Terima kasih sahabat.